Selamat malam teman-teman menyaner semua. Kita ini Om Agungnya sudah adakah? Nah, oke. Kita mau bahas tentang Sang Puspo Tajem dengan judulnya Rawuhipun Sang Puspo. Halo Arya. Nah, halo Om. Apa Hey, kabar? Ya. Kabar Om. Baik. Iya. Ya, perkenalkan aku Aryo Lopis yang akan menggantikan untuk sementara Pak Marius yang sedang sibuk di ini ya, di mana Om? Amerika. Di Amerika, Di iya. Jadi dekat San Francisco, di dekat San Francisco apa ini? Berkeley ya, kalau nggak salah di daerah di kota Berkeley. oh ya ini yang speaker yang bakal di narator hari ini ya Ibu Rusti. Nah, Iya. Ini katanya guru SD ya. Guru SD. Ini udah masuk belum ya? Tadi udah aku invite. Nah, ini udah. Masih muter-muter. Selamat malam, Bu. Halo, Bu. Salam menyanar. Suaraku jelas kan ya? Selamat malam. Iya. Jelas Aryo. Sangat jelas. Jelas. Oke, Bu. Suara saya jelas kan? Jelas juga, Bu. Ini Ibu Rusti ini katanya ibu negara dari Omah Cangkem Mataraman ya, Bu? Iya, betul. Itu istilah itu, Mas. Istilahnya cuman ibu negara. Teman-teman manggilnya begitu. Oke. Ini ada ini ya, Om. Kita mau ada titipan nih Garasi 98. Ya, coba. Teman-teman. Nah, ini video dari di subscribe dan ditonton video-videonya dari Garasi 98 buat para menyaners yang suka otomotif, koleksi mobil, suka otomotif, suka koleksi mobil. Ini bisa ditonton nih. Wah, ada banyak banget nih review-review mobilnya dan wah, ini kayaknya hostnya sih seru banget nih kayaknya. Dan jangan lupa ditonton juga. Ini jangan lupa di-subscribe tombolnya nggak kelihatan. Ini di-subscribe. Nah, terus diklik tombol notifikasinya. Mantap gitu. Terus juga dari Open Mic. Wah, ini ada siapa nih, Om? Siapa ini? Yang di tengah itu siapa tadi itu? Ini siapa ya, Om? Wah, ini keren banget nih pasti nih. Iya, jangan lupa di follow Open Mic nih. Kita mau bahas tentang terakhir nih videonya tentang Denles membangun jalan 1000 kilo selama tentang masalah jalan Dendels. Iya, tentang masalah jalan Dendels. Kalau para menyaners penasaran nih, langsung saja ditonton ya di Open Mic. Dan jangan lupa subscribe dan ditekan tombol notifikasinya. Oke, kita langsung mulai aja. Gimana? Oke. Yuk. Ya. Oke, Ji. Yang pertama. Slide pertama. Oke, dari slide pertama. Sebentar, Bu. Puspa atau Sebentar, Bu. Aryo kan belum menunjukkan wajahnya. Nah, biar para menyaners ngelihat dong. Iya dong. Menunjukkan wajahnya dulu biar Bu Rusti juga lihat dong. Oh iya nih. Jadi dalam rangka ini kan kita Puspo itu artinya nih. Kalau prestasi pertama itu Puspo itu kan arti ini ya, mawar ya. Ini makanya saya nih, aku nih hari ini serba merah nih makanya nih. Pakai topong warna merah juga. Nah, inilah yang namanya Aryo. Iya, salam menyan semua, para menyanders. Iya. Iya, salam kenal semuanya. Iya. Ya udah kita langsung lanjut aja ke slide pertama nih. Ya. Oke, Ji.
Slide pertama, puspa atau puspita berarti bunga. Yang dimaksud adalah bunga yang berbau harum dan terlihat Ya, indah. jadi bukan bunga-bungaan ya, atau bukan bunga imitasi yang dijual di toko-toko ini ya, di toko-toko imitasi, bunga imitasi, karena kalau yang itu kan tidak wangi. Ini kan yang penting itu dia terlihat indah sama yang terlihat wangi. Lanjut dulu aja, Bu. Khawatir kebablasan dan ceritanya. Oke. Slide kedua. Oke. Slide kedua, selain indah, puspa atau puspita tertentu juga sangat sering digunakan untuk kesehatan seperti aktivitas spa karena bisa meredam tingkat stres dari manusia. Itu saya pikir cukup jelas ya, karena saya bukan ahli spa, cuman yang saya tahu juga begitu sih. Kadang-kadang kalau pas lagi agak tegang gitu, saya memang beli bunga untuk ini, untuk pengharum ruangan supaya lebih tenang aja di rumah gitu. Dan kenyataannya memang begitu, saya bisa lebih tenang dan bisa mengerjakan apa-apa yang harus saya kerjakan di rumah dengan lebih benar gitu loh ketika ada itu. Tapi itu saya ya, tapi nggak tahu kalau orang lain. Maka dilanjut. Patut dicoba itu. Wah, belum tentu ya. Masalahnya belum tentu orang lain cocok loh, Aryo. Mungkin dengan sebentar Mas, apakah itu juga misalnya Mas si A mungkin bunganya apa, si B bunganya apa, bisa berbeda-beda atau bisa dengan bunga apa saja? Mestinya begitu, Bu. Tapi biasanya tetap ada satu yang pasti harus ada, itu mawar merah sih. Mawar merah yang mawar merahnya Jawa. Karena kalau mawar merah yang impor itu biasanya kan kurang harum ya. Wanginya kurang. Jadi ya, yang mawar merah yang saya tahu karena saya menggunakannya itu ya, saya ngertinya mawar merah Jawa. Tapi kalau mawar merah impor itu kayaknya wanginya kurang ya, bagi saya gitu. Terus kalau mawar merah di daerah yang lain saya nggak tahu karena belum pernah nyoba gitu loh. Enggak dilanjut tuh. Kalau saya sih maunya ini, maunya bunga bang. Gimana? Oh bener. Iya bener, sama Aryo, sama. Bunga bang juga malah memperlancar aktivitas juga. Asal bukan bunga tagihan ya? Ya bukan tagihan, bunga bang. Oh ya udah, asal bukan bunga kartu kredit ya. Ayo kita sini. Wah, fotonya begini. Slide ketiga. Puspita juga digunakan untuk membersihkan diri, menambah kesegaran, dan menjaga kecantikan wanita. Bukan hanya wanita kali, karena kalau saya juga sering memakai untuk mandi, karena rasa memang beda sih, lain rasanya memang. Kalau dipakai untuk berendam, saya sering kok itu berendam begitu juga. Atau mungkin memang saya yang mungkin kelewat aneh atau gimana ya nggak tahu ya, tapi kalau saya sih seneng gitu. Lanjut Bu. Kalau kata Levi, bunga desa juga ya. Oke, bunga desa. Bang desa juga nih. itu Aryo kalau itu. Kacau ini Levi nih. Slide keempat. Puspita juga digunakan sebagai lambang sayang untuk diberikan ke sang pasangan. Lah itu sih Aryo paling pakarnya itu Bu, karena sering ini. Dari jumlah kembangnya kan banyak banget itu Bu. Jadi entah untuk siapa lagi untuk siapa gitu. Jangan dong Om, ada yang nonton nanti ketahuan. Jangan, aduh. Nah, tadi katanya kembang desa Aryo. Oh yang kenapa nggak jadi? Buat yang nonton nggak jadi. Ya. Oke, kita lanjut ke slide kelima. Slide kelima, ya. Slide kelima, puspita yang sering digunakan sebagai lambang sayang adalah bunga mawar merah yang mekar, bukan mawar yang rontok. Kalau kita ngasih mawar merah yang rontok kepada orang yang kita sayangi di kampung, Bu. Kan ini apaan gitu. Keindahannya udah nggak ada gitu kan. Yang jelas yang masih indah. Kalau masih kuncup mungkin nggak apa-apa ya, tapi kalau kembang rontok itu keterlaluan sih. Emang kurang kerjaan kalau kita ngasihnya kembang. Itu mungkin karena orang yang nggak tahu seperti saya waktu kecil mungkin ya. Karena waktu pas TK dulu kan saya pernah punya guru tuh cakep banget gitu loh, cantik banget. Terus waktu itu
habis diajak nyekar sama bapak ke makamnya Eyang, saya nanya ke bapak, ini kok anu ya, apa namanya, kok kita ke tempatnya Eyang ngasih bunga kenapa? Katanya bapak itu supaya tempatnya Eyang wangi, jadi dikasih kembang seperti ini sebagai tanda sayang kita ke Eyang. Oh gitu, ya besoknya saya beli kembang tabur bunga yang kayak dipakai untuk ke makam Eyang itu saya kasih ke guruku dan tak kasih surat cinta gitu. Oh langsung ngamuk guru saya gitu. Tapi itu waktu TK loh. Aku masih belum mudeng. Oke lanjut Bu. Oke, slide ke-6. Slide ke-6. Oke. Karangan bunga yang digunakan untuk mengucapkan selamat atas kesuksesan seseorang biasanya tetap akan menggunakan mawar merah. Mawar merah biasanya tetap harus ada gitu ya. Tapi nggak tahu kalau zaman sekarang ya. Tapi kalau di zaman saya dulu itu biasanya untuk ucapan sayang dan ucapan kesuksesan seseorang itu biasanya seperti itu. Tabur bunga, bukan tabur bunga ya, namanya bunga, karangan bunganya pasti ada mawar merahnya gitu loh. Kecuali kalau yang saya ke guruku waktu itu ya. Kasihan om gurunya. Lah gak mudeng kok aku, bapakku ngomongnya begitu ya salahnya bapakku lah. Waduh. Wah. Oke. Ayo kita lanjut nih, kita ke slide 7. Nomor 7, ya, oke. Juga untuk hiasan di rumah, mawar merah akan menambah harum dan indahnya ruangan. Yang penting kalau bagi saya di sini baunya ya, sama bentuknya gitu. Makanya saya selalu biasanya mengganti, kalau udah rontok ya saya ganti gitu. Tapi yang biasanya memang harus yang masih seger. Maka saya tidak pernah mau membeli mawar yang udah rontok gitu, karena pengalaman dengan guru TK dulu. Itu boleh dilanjut. Oke. Slide ke-8. Bahkan beberapa wanita menggunakan mawar merah untuk mempercantik diri di telinga. Mungkin bukan hanya di telinga ya. Ini dilanjut dulu aja, Bu. Itu cukup jelas kok, nggak perlu dikasih penjelasan. Oke. Slide ke-9. Beberapa aksesoris hiasan untuk perempuan juga banyak yang menggunakan lambang mawar merah. Itu mungkin tidak perlu dijelaskan karena itu sudah cukup jelas. Mungkin dilanjut aja, Bu. Slide ke-10, bunga mawar apabila digunakan untuk motif busana sangatlah indah dan enak dipandang dan terkesan sangat feminin sekali. Ya untuk perempuan ya, terutama yang Lady Gaga, ada Lady Gaga sama siapa nih? Lady Diana ya ini ya. Lady Diana. Gak tahu deh. Tapi yang jelas memang kelihatan lebih bagus sih kalau ada motif bunga yang seperti itu, apalagi kalau bunganya kelihatan 3D kelihatan berwarna beneran gitu loh. Gitu. Oke lanjut aja dulu Bu. Slide ke-11. Ganti belum slide-nya? Ini. Oke. Bahkan bagi tim Atlantis Series untuk sowan kepetilasan, salah satu pakaian yang biasanya digunakan bercorak kembang batu. Kembang batu bermotif bunga mawar yang sangat khusus dan susah dicari. Wah ini saya nggak tahu bagaimana leluhur memberitahu ke kita sehingga kita waktu mencarinya aja setengah mati itu dan setelah dapat nyarinya lagi setengah mati. Makanya kemarin kan saya sempat minta tolong teman di Jogja untuk ini ya Mbak Vicky untuk menggambar karena motif seperti ini sangat sulit gitu loh. Ya ada motif mawar tapi bukan seperti ini yang dimau beliau. Jadi kembang batu adalah motifnya mawar merah, mawar yang seperti ini gitu. Wah itu susahnya amit-amit Jabang Bocah udah nyarinya sampai keliling Jogja, sampai keliling baru nemu satu dan itu udah nggak ada lagi gitu. Jadi teman-teman yang lain belum bisa untuk ini, belum bisa untuk memiliki. Sementara baru satu. Tapi ya itu harus ada sih nantinya. Gitu. Lanjut. Menyaners kalau ada yang punya bisa bersombong di sini. Karena susah nyarinya katanya. Susah amit-amit ya. Oke, lanjut. Lanjut nih, kita slide 12. Oke. Slide ke-12. Juga dalam sesaji di Jawa, mawar merah pasti merupakan komponen utama yang harus digunakan dan harus itu ada. Dalam sajian besar, sajian kecil, cok bakal, dan macam-macam kan sajian di Jawa itu. Jadi sajian di pedanyangan, sajian di tempat-tempat yang dianggap
tempatnya leluhur dan sebagainya. Tapi biasanya kembangnya yang lain bisa ganti-ganti, tapi mawar merahnya harus selalu ada gitu loh kalau di Jawa. Di Jawa ya di Jawa tempat saya terutama. Tapi kalau di tempat ya di Jawa yang lain saya nggak tahu. Tapi yang saya kenal di tempat saya tuh selalu begitu. Mawar merah tidak pernah ditinggalkan, selalu ada. Gitu. Lanjut Bu. Slide ke-13. Untuk tim Atlantis Series, bahkan harus mempersiapkan bunga yang disusun sedemikian rupa untuk menerima kehadiran leluhur yang biasanya datang untuk memberi petunjuk. Dan mawar merah wajib ada. Ini kan biasanya kalau untuk eyang-eyang kalau mau datang, kita nyiapnya seperti ini. Ini nanti ada melati segegem, jadi melatinya kita hilangin dulu cangkang-cangkangnya gitu, jadi kelihatan lebih putih, ya tinggal putihnya doang gitu. Terus kemudian ada mawar merahnya 1, terus kemudian kantil putihnya 3, dan harus disusun seperti ini. Nah ini kan pasti juga merupakan suatu pertanda atau kode ya kalau bagi kita ya, tapi nggak tahu kalau bagi orang lain. Paling tidak keberadaan mawar merah yang harus selalu ada dalam setiap sesaji dan sebagainya, itu pasti menunjukkan sesuatu yang dimau leluhur, dan ini sesuatu pertanda apa yang diinginkan leluhur yang mungkin saat ini belum terdefinisi oleh kita ya. Jadi ini harus dicari maksudnya apa dan apa gunanya. Selain untuk apa tuh namanya untuk pewangian, tapi pasti ada yang lain lagi. Monggo dilanjut Bu. Oh ini kalau kata Mas Dogo nih sekar telon lintang kukusan ini ya. Iya. Iya. Baik, kita lanjut ke slide 14. Slide 14. Oke. Mawar juga menjadi komponen utama untuk memandikan pengantin saat upacara pernikahan di Jawa. Makanya kelihatan airnya pasti agak warna merah gitu, Pak. Tapi sebenarnya merahnya itu bukan merah ya, tapi karena banyaknya mawar yang di situ. Cuman kalau dari zaman saya kecil dulu, biasanya mawarnya bukan mawar rontok seperti ini. Biasanya mawarnya yang masih utuh dan itu memenuhi baknya itu gitu kan. Tapi nggak tahu dengan berjalannya zaman kok jadi berubah jadi mawar yang rontok yang dipakai gitu. Kalau zaman saya dulu, pasti mawarnya masih yang seger dan tidak rontok, jadi bahkan dicek satu-satu sebelum dimasukkan ke tempat itu supaya kelihatan jangan ada yang rontok gitu. Gitu Bu, monggo dilanjut. Slide ke-15. Dalam kembang setaman yang biasanya diletakkan dalam bokor. Bokor tersebut berada di depan dampar. Untuk rawuhnya leluhur di tim Atlantis Series pasti juga ada mawar merahnya. Ya, dalam kembang setaman itu kan banyak ya, dari mulai mawar merah, mawar putih, melati, kenongo dan sebagainya, ada jambe cebuk dan sebagainya, itu banyak banget. Itu pasti mawar merahnya ada, gitu, tidak mungkin tidak ada, dan itu pasti mawar merah yang diminta selalu mawar merah yang masih utuh ya, jadi bukan yang rontokan. Nah, tapi cuman karena kita fotonya waktu itu dapatnya yang ini, yang sering kita pasang memang tidak kita foto karena kita nggak berani karena itu dalam sanggar Pamujan tempat kita kontak. Jadi akhirnya sudah seadanya dulu. Jadi sebenarnya gambarnya bukan ini gitu. Maka dilanjut. Oh ya, ini aku baru ini yang di ronceannya ini juga ada mawar merah juga ya Om ya. Roncean ya, pasti. Di luarnya ini. Nah, di rangkaian pusaka kita kan juga begitu kan, Aryo menggunakan mawar merah kan. Jadi kalungnya yang dikalungkan untuk kalungnya itu kan 7 melati, terus kemudian nanti ada 7 melati lagi, ujungnya kandil putih, terus 7 melati lagi, ujungnya kandil putih, terus 7 melati lagi, ujungnya kandil putih, terus nanti di tengah-tengah itu kan, di tengah antara kalungnya tadi sama 3 rangkaian tadi itu ada mawar merahnya 1 gitu. Gitu. Oh iya. Gitu. Udah? Ayo mau dilanjut. Lanjut. Kita lanjut ke slide ke-16. Dari semua pertanda yang ditunjukkan oleh leluhur, sudah saatnya kalau kita menyadari bahwa kembang, terutama mawar merah merekah, merupakan hal yang telah menjadi dasar sandi dari leluhur. Selama ini kan kita hanya menganggap sebagai itu pelengkap sesaji ya, tapi sebenarnya apakah itu cuma pelengkap sesaji atau itu adalah suatu tanda yang kita belum sadari? Karena kan seperti bagaimana kita tim Atlantis Series yang waktu itu mencurigai keberadaan Menara Babelan dan sebagainya itu kan didasari dari ternyata mappingnya adalah karena adanya
ini kan apa tuh namanya tumpeng robyong, yang tumpeng robyongnya ada sekian jenis, itu harusnya kita cari ada sekian menara babelan gitu kan. Dan susunannya pasti nggak akan jauh berbeda dari bentuk sesaji yang ada gitu, tumpeng robyong yang ada. Demikian juga keberadaan mawar yang selalu ada dari setiap jenis sesaji ini sangat mencurigakan bahwa ini ada sesuatu yang diinginkan leluhur, bahwa bukan hanya penghias, bukan hanya pengharum, dan pasti ada sesuatu yang lain gitu. Kita harus sudah mulai mencuriga dan harus mulai menyadari ini ada apa maksudnya. Lanjut, Bu. Slide ke-17. Sehingga harus disadari akan adanya mawar merah yang datang bukan untuk perang, tapi mawar merah yang datang untuk menumbuhkan cinta kasih di alam raya ini. Cinta kasih yang sejati, bukan cinta kasih yang manipulasi. Karena alam memang tidak manipulasi ya, jadi alam tuh begitu ya begitu gitu. Cuman kadang-kadang kan kita nggak ngerti maksudnya apa. Jadi ini bagaimana membaca tanda-tanda alam ini harus makin lama harus kita mengerti. Jadi ya cuman sayangnya memang sastra genre sekarang sudah tidak beredar ya, jadi memang banyak orang yang sudah tidak bisa membaca tanda-tanda alam. Tapi kita harus menunggu apa maksudnya ini, kenapa kok mawar merah menjadi suatu prioritas. Maka kita harus menyadari ini akan ada apa dengan yang dimaksud dengan leluhur gitu. Lanjut, Bu. Slide ke-18. Sehingga tanda cinta kasih dari alam raya ini akan digunakan leluhur untuk menuju pergantian zaman, menuju zaman Kolosubo. Kalau mawar tadi digunakan untuk lambang cinta kasih ke pasangan, terus digunakan untuk sebagai tanda ucapan selamat karena keberhasilan, berarti kan tidak salah juga kalau alam akan memberikan perlambang seperti ini untuk kita yang bisa selamat menuju ke Kolosubo kan, Bu. Gitu ya, harusnya. Jadi monggo dilanjut. Slide ke-19. Karangan bunga dari alam raya yang akan datang juga sebagai hadiah bagi manusia akan datangnya Kolosubo. Karena karangan bunga biasanya adalah hadiah bagi sang pemenang atau seseorang yang di sini berarti kan karangan bunga itu bukan hanya dari manusia ke manusia ya, dari alam raya juga akan memberikan karangan bunga, cuman bentuknya beda gitu kan. Tapi bentuknya bunga, tapi beda gitu, dan ukurannya juga lain gitu. Kalau ukuran yang diberikan dari manusia ke manusia ya berarti kembangnya segitu gitu. Tapi kalau alam yang akan memberikan ke kita pasti bentuknya mirip tapi ukurannya beda dan pasti lebih besar gitu. Dan itu bisa karena hadiahnya untuk manusia sealam raya, maka ya tidak cuma bisa dilihat dari bumi dari Pulau Jawa, tapi bisa dilihat dari mana saja, seharusnya begitu. Oke, Bu, monggo dilanjut. Kirain bentuknya kayak buket gini, Om. Dari alam raya gitu. Enggak. Wah, serem juga gitu. Tiba-tiba ada buket jagung. Kan serem. Kayak kita lanjut ke slide 20. Apa nih? Slide 20. Maka leluhur biasanya marah kalau diberi bunga yang rontok. Karena selain tidak hormat, juga bunga yang sudah rontok memang sudah hilang unsur keindahannya. Ya kayak guruku tadi, bukan hanya leluhur sih. Guruku tadi aja tak kasih surat cinta dengan kembang tabur bunga untuk makam juga ngamuk tuh ternyata. Apalagi leluhur ya. Oke, monggo dilanjut. Ya kalau nggak percaya mungkin gini deh, Aryo kalau misalkan punya pacarnya dikasih kembang kuburan gitu, nanti kan ngamuk pasti ya. Aduh, bahaya Om. Atau dulu waktu Bu Rusti masih awal-awal dengan Pak Pardiman itu, kalau Pak Pardiman ngasih kembangnya kembang kuburan nggak pasti dibalang gitu, Bu, nggak mungkin ditompo tuh, Bu. Waduh, kacau nih. Iyalah. Oke, slide ke-21. Slide ke-20. Udah. Ke-21, ya. Karena bunga tabur bukan melambangkan pujian atau cinta kasih, tapi lebih melambangkan kesedihan karena kepergian orang terkasih. Lebih cocoknya lambang kehilangan lah. Kehilangan orang yang disayangi, entah itu siapa ya, entah itu keluarga, entah itu teman baik, entah itu siapapun, pokoknya selama kita merasa kehilangan, maka waktu memberikan bunga tabur atau bunga yang sudah rontok tadi,
biasanya ke makam atau dan pakaian kita untuk menunjukkan rasa sedih biasanya pakaiannya hitam atau pakaian gelap gitu kan. Jadi bukan pakai warna merah gitu kan, bukan pakai warna pink atau warna putih atau pakai warna hijau genjreng atau kuning genjreng gitu kan enggak, itu karena memang tanda kesedihan. Jadi ya nggak mungkin itu untuk hadiah. Jadi itu kalau bunganya bunga tabur berarti pasti bukan hadiah, tapi itu tanda simpati kita atau tanda kesedihan kita kan malahan. Lanjut Bu. Atau Aryo mau ngasih itu untuk pacarnya Aryo? Slide Oh enggak, jangan Om, jangan. Waduh, kan nggak ada ini Om, perpisahan, jangan dulu Om. Aduh. Lagi PPKM susah Om nyari jodoh lagi Om. Jangan. Kalau ada dijaga. Ya udah, kita lanjut ke slide 22 nih. Oke, slide ke-22. Tanda kerontokan adalah tanda kehilangan, bukan tanda datangnya anugerah. Anugerah pasti akan dilambangkan dengan sesuatu yang indah. Ya, selain sesuatu yang indah, berarti kan juga dengan keceriaan kan, jadi bukan dengan kesedihan gitu. Nah, kerontokan itu namanya aja dah rontok ya. Rontok itu kan berarti memang sudah tidak indah dan untuk sesuatu hal yang menyedihkan kan biasanya. Jadi ya nggak mungkin toh kalau anugerah ditandai dengan keberadaan kembang rontokan gitu. Jadi leluhur pasti akan memintanya kembang mawar merah yang masih utuh, biasanya begitu, atau kembang-kembang yang lain yang masih utuh dan yang berbau harum gitu. Lalu dilanjut Bu. Slide ke-23. Maka alam pun bisa memberikan karangan bunga bagi manusia, karena alam juga punya rasa sayang terhadap ini yang harusnya kita tunggu ya. Cuman harusnya bentuknya nggak kayak gitu sih. Bentuknya mawar banget gitu. Banget Om, kalau kayak gini itu, waduh, jujur aku takut sih Om, malahan. Harusnya bentuknya seperti sebuah mawar merah seperti yang di slide nomor 13 tadi kalau nggak salah Aryo. Coba tunjukin yang slide nomor 13 dulu tadi Aryo. Slide 13. Nih. Ya, harusnya bentuknya seperti itu ya. Jadi ada cahaya, 3 cahaya, dan di belakangnya tuh ada nebula putih, terus ada nebula merahnya itu kan. Harusnya seperti itu kan, pertanda dari alamnya seperti itu. Itu yang harusnya kita tunggu gitu loh. Itu yang dikendaki leluhur, makanya leluhur tidak mau pakai kembang rontok karena supaya orang menyadari pertanda itu dulu gitu. Oke, lanjut Bu. Slide 24. Slide 24 ya. Seperti halnya manusia, maka alam juga mempunyai waktu yang dianggap tepat dalam memberikan karangan bunga bagi manusia. Ya kalau karangan bunga kan memang diberikannya di waktu tertentu dan waktu-waktu khusus lah. Maksud iya tiap berapa menit sekali kita memberi karangan bunga, ya lama-lama bosen yang terima kan. Makanya harus waktu yang tepat, karena waktu yang tepat itu menyangkut masalah momen dan saat itu akan menjadikan waktu itu menjadi waktu yang sangat dikenang dan waktu yang jadi waktu yang sangat berharga bagi yang memberi dan bagi yang menerima gitu. Lanjut Aryo. Ke Aryo tuh. Terus. Slide ke-25. Waktu akan datangnya karangan bunga juga sudah diwedar oleh leluhur kita, Sang Mahaprabu Sri Aji Jayabaya dari Kerajaan Dahonopuro. Beliau adalah titisan Sang Hyang Batara. Dalam serat Jongko Jayabaya sudah jelas ya bahwa besok akan ada lintang harusnya kan itu memang lintang kemukus itu yang dimaksud beliau harusnya bukan komet ya. Karena kalau komet itu cenderungannya adalah akan terjadi bencana. Jadi lintang kemukus itu adalah bintang yang membesar dan kelihatan lebih tebal. Terus dikatakan bahwa ngalu-ngalu kan karena di situ akan kelihatan ada 3 cahaya yang panjang nanti yang di luarnya si mawar merahnya itu. Harusnya begitu ya. Kalau berdasarkan sastra yang saya terima dari beliau loh. Jadi entah saya ini halu atau gimana ya, pokoknya coba kita lihat nanti gitu. Waduh. Karena kita kan memang kadang-kadang nggak tahu ini apakah yang saya terima betul apa tidak ya, kita harus lihat nanti kejadian di depan ya. Oke, lanjut Bu. Oke. Slide ke-26.
Selain itu, dalam pernyataan di Serat Sastrawulan juga sudah dijelaskan akan datangnya sang lintang kukusan. Dalam Serat Sastrawulan kan juga sudah jelas kok pernyataan dari Prabu Brawijaya ke-8 itu juga sudah ada pernyataan seperti itu. Bahwa besok sebelum lihat ke arah tenggara. Jadi kenapa kok tenggara? Karena kalau di utara itu berarti kan nanti yang selatan belum tentu bisa ngelihat. Kalau yang selatan belum tentu yang di utara bisa ngelihat. Tapi kalau tenggara itu paling tidak utara masih bisa melihat walaupun dikit lah. Karena untuk menunjukkan bahwa memang pusat peradaban adanya bukan di utara tapi agak ke selatan, jadi gitu loh. Oke, lanjut Bu. Slide ke-27. Bahkan Sandi Kukusan juga dijadikan nama wilayah agar semua teringat akan datangnya sang lintang kukusan. Ya, sayangnya bahkan saya sendiri sempat agak lupa. Jadi kadang-kadang memang terlalu jujurnya leluhur dalam memberikan suatu pertanda, bahkan memberi nama, itu kadang-kadang membuat kita malah mengartikan jadi menjauh dari apa yang dimaksud gitu kan. Ya itu tadi seperti halnya beberapa mantra untuk menggunakan pusaka dan sebagainya itu kadang-kadang bukannya kita mengerti untuk menggunakan itu, tapi malah justru diartikan sampai artinya fungsi sebenarnya jadi hilang gitu kan. Seperti halnya ini juga sandinya sudah ada nama kukusan, tapi yang mungkin banyak orang yang mau tidak memperhatikan itu atau malah mengartikan sehingga sampai nggak jelas. Lanjut Bu. Slide ke-28. Dalam sandi wilayah lainnya di banyak tempat terdapat nama Gunung Kukusan. Gunung Kukusan biasanya bersebelahan dengan Gunung Butak. Ini tidak mungkin saya jelaskan secara detail, tapi mungkin dilanjut aja Bu. Wah, karena ada hal yang sangat dirahasiakan di sini. Nanti terlalu jelas Om. Oke, slide nomor 29. Untuk sandi arah, maka arah yang dikehendaki adalah arah kidul wetan bener atau tenggara. Jadi tadi kan udah ditunjukkan bentuknya apa, terus kemudian sekarang mulai ditunjukkan arahnya. Makanya kan seharusnya kita curiga ya, ada nama yang di antara dua nama dua nama mata angin yang sudah baku, yang dikatakan sudah baku itu bagi saya kan barat, timur, utara sama selatan. Di antara itu kan ada barat daya, barat laut, timur laut dan tenggara. Seharusnya barat laut, timur laut, barat daya dan tenggara. Barat daya. Harusnya kan curiga toh itu orang yang lainnya dua suku kata, kok ini cuma satu suku kata, terus dia dua kata, terus kemudian dia cuma satu kata, terus kemudian terdiri dari tiga suku kata gitu loh. Itu beda sendiri kan. Dan arti tenggara sendiri kan artinya pertanda kan. Jadi pertanda jelas dong, lu sudah menunjukkan arah pertanda itu dari arah sana gitu loh. Jadi bukan dari arah timur, bukan dari arah selatan, bukan dari arah utara, tapi ada dari arah tenggara gitu. Nanti lanjut Bu. Slide ke-30. Maka bisa dilihat bahwa penamaan di antara mata angin utama ada tiga arah yang disebut dengan dua patah kata. Barat laut atau lor kulon, timur laut atau lor wetan, dan barat daya atau kidul kulon. Tapi cuma arah kidul wetan bener yang hanya menggunakan satu kata dan tiga suku kata, yaitu saya kebablasan ya kayak itu jelasinnya. Cuman di sini kecurigaan yang lain seharusnya muncul juga bahwa kenapa sih nama lautnya kok di utara padahal laut luasnya ada di selatan gitu kan. Terus kemudian kenapa sih di selatan itu kan posisi yang dikatakan barat daya kok malah merupakan posisi lautan lepas, lautan samudra yang besar gitu. Padahal namanya barat daya. Daya itu kan artinya kekuatan. Kenapa kekuatannya ada di laut? Terus petunjuknya juga mengarah ke tenggara gitu kan. Ya, monggo dipikirkan sendiri. Monggo dilanjut Bu. Ini aku baru ngeliat ada mata di tengah, Om. Kaget lihatnya. Namanya mata angin gitu kan. Namanya kan ada matanya, mata angin. Bener sih sebenarnya. Oke. Next-nya. Slide ke-31. Ya.
Seharusnya kita sudah mulai curiga dengan penamaan Tenggara. Karena kenapa cuma satu kata sendiri dari 3 suku kata sendiri? Apalagi arti dari kata Tenggara adalah pertanda. Pertama, kita harusnya curiga dengan ini ya, 3 suku katanya itu ya. Karena di sini sejak awal kita juga sudah memberitahukan bahwa akan munculnya 3 kerajaan besar kan. 3 kerajaan besar, terus ada 3 suku kata yang menjadi petunjuk pertanda, terus kemudian ada 3 kandil putih yang tadi untuk sesaji kita, jadi di tim Atlantis Series itu sesajinya juga ada mawar merah, terus ada kandil putihnya 3. Atau kalau roncean untuk pusaka juga ada 3 rangkaian yang digunakan gitu, jadi tidak 7 itu untuk di payung agung ya kalau di kita. Tapi nggak tahu kalau orang lain kan boleh beda-beda. Nah di sini angka 3-nya ini yang seharusnya kita mulai cermatin, dan ini si 3 ini ada di mana saja gitu kan. Yang ditunjukkan oleh si Tenggara ini yang akan diberi tanda kemunculannya oleh Tenggara, Sang Yang Tenggara ini ada di mana gitu. Sementara pertanda pasti akan muncul dari Tenggara, tapi yang ditandain ini akan ada dari mana gitu. Oke lanjut Bu. Ini kalau dilihat-lihat kayak ini ya Om, kayak Slide bunga yang tadi slide 13 ya kalau di kayak gini bentuknya ya Om. Belum diganti ya Marian masih mata angin. Enggak, yang ini Om. Yang ini mirip slide 13, ini yang tadi bentuknya mirip. Mana slide 13 tadi ya? Oh itu iya. Iya, mirip kayak gini kan jadinya. Mirip Iya, yang di tengahnya kan? Yang di tengah. Iya, sama ininya. Ya. Juga mata anginnya gitu. Wah. Ada apa nih? Tiga itu masa madep kemana Om? 3 itu angka terbaik untuk saya, itu untuk kita kayaknya Aryo. Karena kita juga menggunakan angka itu. Wah, live-nya juga bertiga. Wah, ini ada sesuatu nih dengan angka 3. Bener-bener nih emang. Ayo kita lanjut ke slide 32 nih. 2, ya. Slide 32. Untuk satuan waktu pun, leluhur juga menjelaskan ada 3 nama untuk waktu malam hari, yaitu Titiyoni, Gondoyoni, dan Puspotajem. Maka seharusnya kita mulai berpikir, kenapa ada nama Puspotajem? Ini juga beda sendiri kan, karena ada nama Titiyoni. Titiyoni itu kan katanya ketika orang baru sore agak mulai malam sedikit itu namanya Titiyoni ya, mimpi di saat seperti itu. Kalau Gondoyoni kan berarti tengah malam ya. Kalau Puspotajem itu kan para esok. Jadi kalau tadi sudah dijelaskan tentang kira-kira bentuknya apa sih? Bentuknya bunga mawar. Terus kira-kira di mana sih munculnya? Tadi sudah dijelaskan juga bahwa munculnya berarti di arah Tenggara. Terus kapan sih waktunya? Berarti waktunya waktu Puspotajem gitu. Sebenarnya kan cukup aneh kan, kenapa namanya kok pospo loh, kok kembang gitu loh, kok bukan yang lain? Kenapa bukan apa ya, wedus tajem atau sapi tajem gitu, atau beringin tajem gitu kan, atau apa ya? Tapi kenapa pospo gitu? Kenapa kembang? Atau apa ya? Misalkan gading tajem gitu ya, atau pisau tajem gitu kan? Enggak, atau keris tajem gitu, atau tombak tajem atau trisula tajem. Tapi di sini kan pospo tajem, padahal mana ada sih kembang yang tajem, kecuali kalau bentuknya yang terlihat jelas mungkin ya. Jadi maksud pospo tajem berarti kan munculnya kembang yang kelihatan jelas gitu kan. Kira-kira hanya seperti itu kan yang sangat mungkin artinya. Ya enggak Aryo? Atau gimana kalau puspo tajem tuh tajem tuh pasti terlihat jelas ya Om. Kirain tajem. Tajem itu bisa bermacam-macam arti, bisa terlihat jelas atau bisa berarti apa ya, bisa untuk ngiris itu loh, apa namanya tuh, landep kalau orang Jawa. Makanya dikatakannya bukan puspo landep, tapi puspo tajem, karena tajem punya arti yang lain selain landep. Tapi kalau tajem juga jelas, juga bisa berarti itu kan. Penglihatannya tajem gitu, itu penglihatannya jelas gitu kan. Iya. Penglihatan pusponya tajem. Oh iya. Nah, atau terlihat jelas gitu kan. Itu kan artinya. Berarti kan kalau tadi kita sudah ngomong perkara bentuknya, terus ngomong perkara arahnya, sekarang perkara waktunya gitu kan. Nah, waktunya ada di Puspotajem atau di para esok gitu. Para esok berarti menjelang matahari terbit ya.
Tapi masih Berarti gelap. jam 3, jam 4 malam kali ya, jam 4 pagi. Ya, jam 4 pagi jam 4-an lah ya kira-kira gitu. Itulah yang namanya pos potajem. Oke, monggo. Ini persis dengan kemarin waktu kita ekspedisi Sastra Wulan itu juga bukaannya pas pos potajem itu. Sempat melihat ya Bu, Atlantis waktu pas ini apa namanya simulasi pembukaan di sana, karena mereka kan memberitahu ke saya ketika orang tidak boleh ke pantai ya saat itu ini apa namanya mereka akan mencoba latihan untuk membuka sehingga lampu-lampu kan kelihatan dari pantai gitu kan waktu itu. Cuman kemudian apa namanya saya minta di tanggal yang khusus karena kan mereka waktu itu tidak memberi tanggal, untuk masih mau memberitahu di tanggal 19 waktu itu. Sehingga teman-teman berhasil berangkat menuju ke pantai, cuman pantainya mungkin jangan dibicarakan karena kasihan petugasnya nanti kalau ada banyak yang ada rombongan yang berhasil menuju pantai tanpa cegat PPKM gitu ya. Kasihan petugasnya. Kan kita harus jadi masyarakat yang taat peraturan ya Om ya. Iya. Nah, secara peraturannya kan kita menuruti, kalau dicegat disuruh putar balik ya putar balik. Tapi kan masalahnya ketika tidak melihat yang mencegat dan yang mencegat juga nggak melihat yang dicegat, kan berarti kita nggak salah gitu loh Aryo. Waduh, pakai Haji Kemayan jalan-jalan kemarin. Lah itu Bu Rusti yang tahu kalau itu, karena yang jalan kan Bu Rusti ber-13 ya Bu. 13 dan itu kelihatan sekitar pos potajem itu mulai kelihatan kelap-kelipnya kayak equalizer ya katanya kata teman-teman. Jadi dari ujung timur sampai ujung barat ya atau gimana Ibu ngelihatnya? Ya memang dari arah kiri sampai kanan itu kelihatan semua kan. Kita berada di pantai yang terbatasi karang. Nah di antara karang-karang itu memang kita lihat semuanya. Lalu beberapa kendaraan kita lihat, bukan hanya lampu kota ya yang kami lihat, kendaraan di air dan kendaraan di langit juga kita lihat. Ya. Wah, pengen lihat. Itu tapi nanti ada lagi kok Aryo kesempatan seperti itu. Cuman nanti saya pasti akan meminta lagi waktu yang tepat untuk kita menuju ke pantai lagi. Cuman ya waktu itu kan ini ya apa namanya yang bisa jalan teman-teman yang di Jogja. Jadi ya Aryo kan waktu itu kan nggak bisa ya, salah sana Aryo. Iya sih nggak salah sih. Udah, ayo kita lanjut ke slide 33. Tapi waktu itu sempat di video ya Bu ya untuk ininya ya, tapi jangan di share loh yang di video itu karena itu data rahasia bener karena nanti ndak pantainya ketahuan orang. Kalau pantainya ketahuan orang yang kasihan adalah petugas PPKM-nya, nanti tidak kena marah. Karena Ibu berhasil mencapai pantai tanpa dicegat. Monggo dilanjut. Ayo kita lanjut slide 33. Slide ke 33. Pernyataan ada waktu yang dinamakan pos potajem itu menjelaskan akan adanya kembang mawar. Kembang mawar yang terlihat sangat jelas di saat para esok atau sebelum matahari terbit. Ya, jadi kan ini menjelaskan lebih detail lagi dengan yang tadi ya. Makanya harusnya curiga dong, namanya kenapa pos potajem gitu. Padahal yang bisa tajem gitu, itu kan bukan kembang seharusnya. Tapi kalau ternyata yang dimaksud tajem adalah terang, ya iya gitu. Tapi kenapa namanya pospo? Tapi berarti kan ini pasti berarti ini menunjukkan bahwa dia adalah berbentuk bunga gitu kan. Berbentuk bunga, jadi bukan berbentuk apa ya, berbentuk gading atau gitu. Berbentuk kodok atau berbentuk Aryo. Ada aku di langit, aku juga takut sih Om sebenarnya. Aku nggak seneng, takut asli. Kenapa? Itu apa salah dan dosaku? Ayo kita lanjut, kita ke slide 34. Slide 34. Sangat jelas artinya bahwa sudah seharusnya kita menunggu akan anugerah atau hadiah dari alam raya pada saat para esok atau pos potajem sebelum terbitnya sang surya di arah tenggara. Mungkin sudah jelas ya, saya jelaskan yang tadi sudah cukup jelas, cuman ya diingat-ingat aja dari apakah saya nanti benar apa tidak, tapi tunggu saja apakah betul akan munculnya nebula Roxette yang arahnya dari arah tenggara. Dan
Kalau jam 4 pagi, saat ini kira-kira kalau kita melihat langit dengan elevasi sekitar 20 derajat arah tenggara, 20 derajat lebih dikit atau kurang ya, lalu Pak nggak pernah ngukur elevasinya, itu sudah mulai ada kelihatan bintang yang kelap-kelip dan makin lama makin besar sih. Itu di arah tenggara udah mulai kelihatan. Tapi ya monggo dilihat ntar nanti pagi kalau tidak mendung ya. Mungkin dilanjut Bu. Slide ke-35. Sesuai sabda dari Sang Mahaprabu Sri Aji Joyoboyo bahwa besok akan ada lintang kukusan 7 hari 7 malam di arah kidul wetan bener. Jadi kejadiannya bukan hanya sehari dan terjadi sebelum matahari terbit serta akan menghilang atau tidak terlihat saat matahari terbit. Karena kan dikatakan bahwa hilangnya kata Bathara Surya gitu kan. Berarti maksudnya kan menghilangnya karena mungkin kalah cerah dengan sinarnya matahari, tapi mungkin masih kelihatan tapi samar gitu. Tapi di arah kidul wetan bener. Di arah itu yang harusnya kita perhatiin ya, kidul wetan bener di saat para esok. Dan yang kita tunggu adalah mawar merah merekah di angkasa sebagai tanda hadiah dari alam raya. Monggo Bu, dilanjut. Ini slide-nya diulang-ulang kalau dosen biasanya masuk ujian nih Om. Ini slide-nya diulang-ulang dari tadi nih. Dari jamnya, dari ini pasti masuk ujian kita. Ayo kita lanjut ke slide 36 deh kalau gitu. Oke. Slide ke-36. Ayam jago biasanya akan berkokok saat para esok atau puspo tajem. Berkokoknya ayam jago karena akan menunggu kedatangan Sang Hyang Suryo atau Sang Hyang Rawi. Maka kejadian tersebut diabadikan oleh mantan Presiden Soeharto menjadi nama Jalan Tol Jagorawi dari kata ayam jago dan Sang Surya atau Hyang Rawi. Meskipun Jagorawi adalah singkatan dari Jakarta, Bogor, dan Ciawi, tapi tetap saja nama jago yang berkokok menjelang munculnya Sang Hyang Rawi pasti tidak secara kebetulan mantan Presiden Soeharto memberi nama itu. Berarti kan waktunya juga diberitakan lagi kan pada saat. Jadi waktu yang lebih tepat para esoknya kapan adalah para esok ketika ayam jago berkokok ya. Jadi kan tadi bentuknya apa, bunga mawar arahnya di mana, tenggara, kapan, para esoknya yang kapan, yang ketika ayam jago sudah mulai berkokok. Gitu Bu, maksudnya begitu ya. Makanya ada nama Jagorawi. Dilanjut Bu. Slide ke-37. Jadi jelas yang dimaksud leluhur dengan lintang kukusan itu bukan komet, tapi roset nebula. Karena kalau komet itu biasanya kalau muncul menandakan akan adanya bencana. Makanya kan seperti kemarin itu pada saat ketika COVID akan datang, di sebelumnya kan sempat ada beberapa komet yang datang ke bumi, mendekat ke bumi kan. Gak cuma satu loh kemarin itu, ada beberapa yang mendekat ke bumi. Jadi beda ya. Jadi kalau sebagai tanda hadiah dari alam raya itu pasti kan bukan bencana, tapi adalah suatu ucapan selamat. Kalau ucapan selamat berarti kan harusnya merupakan tadi karangan bunga tadi, dan alam juga punya karangan bunganya sendiri gitu kan. Dan karangan bunga itu karena namanya aja adalah pospo, tajem, jadi kan kalau komet bukan berupa pospo, bukan berupa kembang, tapi berupa kayak gitu, bintang berekor. Jadi ya yang kita cari adalah pospo, karena pernyataannya leluhur adalah pospo tajem gitu. Mulai dilanjut Bu. Slide ke-38. Kedatangan Sang Mawar Merah tadi juga akan diikuti munculnya Sang Amertasari atau air suci. Air suci ini pasti sangat banyak dan mengalir dengan aliran yang sangat deras yang saat ini lagi disembunyikan. Mungkin dilanjut dulu Bu, siapa tahu nanti di bawahnya malah kebablasan saya. Slide ke-39. Dan air suci yang digambarkan leluhur adalah air suci yang mengalir dengan aliran yang cukup indah. Ya di sini kan air suci yang mengalir dengan aliran yang cukup indah ini adalah aliran yang benar-benar
bersih, benar yang dinamakan suci ya pasti airnya bersih dan jernih ya, jadi tidak berwarna, bening, bersih dan tidak berbau, dan itu memang sangat menunjang untuk kehidupan. Oke, lanjut dulu Bu. Slide ke-40. Karena digambarkan sebagai aliran yang tidak bernoda, maka aliran tersebut adalah aliran air tawar, bukan air asin. Ya, karena suci berarti tidak ternoda ya, dan nama ini adalah nama yang kemudian diberikan kepada putri sulung dari Prabu Erlangga, yang dalam bahasa Jawanya dinamakan Gili Suci, atau yang dalam bahasa kekinian mungkin dikarenakan yang tidak ternoda. Yang waktu itu karena beliau menderita penyakit yang namanya kedi ya, kedi itu mandul, jadi makanya kerajaan jadi kerajaan Kedi Putri. Nah, sehingga beliau akhirnya ketika mengetahui ada orang yang bisa menyembuhkan beliau di luar sana, maka kemudian berpamitan kepada bapaknya kan, kepada Prabu Erlangga yang waktu itu menyerahkan keprabonnya kepada bapaknya lagi untuk diberikan kepada adiknya yang Lembu Amisiswa sama Lembu Angiseno. Maka sebagai seorang ayah, sebagai orang bapak, ketika ada anak yang mau pergi karena mau berobat, maka bapaknya pasti akan ngomong dalam bahasa sekarang, sembuhlah gitu kan. Nah, dalam bahasa Jawa, sembuh itu kan mari. Jadi kalau kata sembuhlah kan berarti Mario atau Maria yang ger gitu kan. Gitu kan. Gitu. Waduh. Itu berarti panggilannya jadi Maria dong, belum. Itu iya. Itu jangan-jangan yang di itu loh, di mana? Di sebelah itu, Om. Enggak berani nyebutnya. Aku tidak mau ini ya, ini nama yang mungkin kebetulan sama atau gimana saya nggak ngerti, tapi yang jelas memang ada sebutan itu untuk Dewi Kili Suci. Maka beberapa tempat penampakan Dewi Kili Suci kan memang ya begitu gitu kan, dan ya memang itulah beliau gitu loh, yang sebagai yang tidak ternoda itu gitu. Oke, maka dilanjut Bu. Slide 41. Saat ini, aliran air suci yang indah itu sedang disembunyikan oleh leluhur agar aliran tersebut tidak ternoda. Leluhur tahu persis sih kalau aliran air yang mereka sucikan itu dibiarkan terbuka, maka akan ini ya, di peradaban sekarang mungkin jadi tidak bersih lagi. Karena sekarang kita bisa melihat ya bahwa lah kok mau aliran yang ini toh, yang kelihatan, yang bahkan mata air manapun itu kalau manusia sudah menjamah biasanya tidak lama lagi akan kotor gitu loh di zaman sekarang. Makanya leluhur harus menyembunyikan ini gitu loh. Maka dengan segenap kemampuan semenjak ditutupnya kerajaan, disembunyikannya kerajaan-kerajaan zaman dulu, maka aliran suci ini juga disembunyikan. Dan inilah yang mungkin nanti akan dikembalikan untuk dibuka lagi gitu. Oke, lebih lanjut dulu. Slide 42. Aliran air suci tersebut akan dimunculkan kembali setelah alam memberantas hal-hal yang bisa merusak alam raya. Karena kalau tidak diberantas dulu, maka aliran ini kalau dimunculkan kembali pasti akan kotor banget, Bu. Karena bagaimanapun juga sekarang gini ya, paling tidak kita lihat deh, mungkin kalau kita lihat Sungai Ciliwung aja, coba kapan sih kita bisa ngelihat Sungai Ciliwung bersih gitu kan? Minimal itu ya, kan nggak bisa. Yang ada pasti ada kotorannya kan, entah itu apa mengambang pasti ada lah di situ gitu loh. Makanya kan memang aliran yang disucikan sama leluhur harus disembunyikan karena ternyata memang kita belum punya kapasitas untuk memelihara aliran tersebut kan, maka memang harus disembunyikan. Tapi pada waktunya ya harus dibuka. Tapi untuk buka berarti memang sesuatu yang bisa membuat aliran itu menjadi ternoda, karena kan pernyataannya harus pilih suci, harus tidak ternoda. Jadi ya harus diberantas dulu yang kira-kira akan membuat aliran itu menjadi tidak suci lagi gitu. Kayaknya begitu loh ya, tapi yang berantas bukan kita loh ya. Kita kan hanya ini Pak, ini bukan masalah saya ngomong masalah orang atau gimana, tapi tentang masalah kebersihan di alam raya ini loh.
Jadi bukan sentimen atas kelompok tertentu, tidak ya. Oke, lanjut Bu. Slide 43. Apalagi disadari atau tidak, saat ini Brantas sudah disandikan bergerak ke barat dan timur, dan salah satu stasiunnya adalah Pasar Senen. Mungkin tidak perlu saya jelaskan detail ya, tapi semoga dengan keadaan yang tidak disengaja ini, semoga sudah mulai kelihatan kira-kira hari apa sih gitu kan. Brantas akan dibuka gitu. Lanjut Bu. Soalnya Senen itu depan rumahku loh, Pasar Senen ini stasiun. Kirain ada apa gitu. Oh, bahaya berarti ya? Oh gitu, bahaya, baru sadar bahaya dulu. Aku nggak ngomong bahaya loh Aryo, aku tidak ngomong bahaya. Nggak ngomong bahaya. Aku ngomong harinya. Oh iya benar. Aduh, oke. Kapan waktunya gitu kan. Slide ke-44. Slide 44. Hal tersebut hanya bisa dicermati dengan jelas bila menggunakan mata. Karena batin orang itu ya ada cuma satu. Roh utama kita itu ada satu. Jadi kalau itu bisa digunakan untuk melihat, ya berarti kita bisa melihat kira-kira nanti bagaimana yang daerahnya seperti apa dan sebagainya gitu kan. Karena saat ini kan kita melihat pakai dua mata. Makanya kalau pakai satu mata mungkin beda ngelihatnya gitu. Oke, lanjut dulu Bu. Slide 45. Maka leluhur menggambarkan wayang kulit selain buto adalah bermata satu. Dari mulai satrio, dewa, dewi, terus para putri-putri, terus ini ya yang bukan buto ya, terus Bathara Bathari, sampai ke penggambaran Sang Hyang Wenang dan sebagainya, itu bahkan wahyu dan sebagainya penggambarannya kan gitu. Kalau di wayang kulit semuanya bermata satu. Kalau misalkan dikatakan bahwa karena dilihat dari samping, enggak juga, karena ada yang digambarkan bermata dua gitu kan. Oke, lanjut dulu Bu. Slide 46. Hanya buto yang berbahaya yang digambarkan bermata dua. Jadi jelas, ajaran mata satu adalah ajaran di tanah kita ini, yang bernama Tanah Sakutro atau Sakutrah, atau Tanah Paratrah Jayengkaton. Jelas kan kalau misalkan dikatakan bahwa dilihat dari samping wayangnya, kalau dilihat dari samping kenapa ada wayang yang kemudian pakai mata dua gitu kan. Jadi kan memang disengaja, itu adalah sesuatu yang disandikan supaya kita sadar dan kita melihat gitu loh, bahwa cara melihat memang seperti ini gitu loh. Karena kalau dikatakan bahwa itu kan karena dilihatnya dari samping maka digambarkan bermata satu, tapi enggak juga, ternyata kalau buto digambarkannya bermata dua kok. Ya dari kerajaan Mataram kan menggambarnya seperti itu. Kenapa Arya? Jangan-jangan butonya mata 4 Om. Enggak tahu kita. Enggak pernah lihat buto. Kan gitu. Bisa jadi, atau matanya malah banyak kali ya. Tapi kan yang paling jelas di sini kan gini toh. Yang ini sudah nggak bisa ini lagi kalau dikatakan karena dilihatnya dari samping, maka kenapa ini matanya cuma maka matanya digambarkan cuma satu gitu. Tapi kalau digambarkan dari samping, berarti harusnya tidak ada yang bermata dua seperti ini kan? Iya benar-benar. Iya. Dikatakan terah jayeng katon itu kan jayeng itu joyoeng, jayaeng, katon terlihat, jadi terah yang paling jaya yang paling hebat di alam yang terlihat gitu kan. Gitu Bu, monggo dilanjut. Slide 47 ini terakhir ini berarti. Sang Puspitosari Kang Arso Amertandani Samirono Ningrat tumuju kamulyaning. Kalau ini sih kayaknya nggak perlu dijelaskan sih, karena ini pernyataan dari kita ke mereka bahwa tema ini sudah kita jelaskan sudah kita publish gitu. Jadi pertanggungjawaban saja kepada sana bahwa sampun lo nggih gitu. Istilahnya gitu ya. Sampun lo nggih. Jadi saya jangan dimarahin loh, sudah kita munculkan lo ini gitu. Sudah kita publish keluar gitu. Wah, gitu, Om, ini nggak boleh diartikan Om buat kita yang nggak bisa bahasa Jawa.
Nah, itu kutukannya Aryo itu. Kalau nggak bisa salahnya sendiri. Wah, kacau ini. Berarti harus belajar. Pokoknya bahasa Jawa yang gampang kok, bukan bahasa Jawa yang aneh-aneh kok. Ini masih kawinya masih kawi yang muda gitu loh, bukan kawi yang tua itu. Bukan Sansekerta juga, dia masih bahasa gampang gitu istilahnya. Gitu. Oh, deh. Wah, ini ada slide terakhir biasa. Slide penutup, apa nih? Yang jelas kan bahwa jangan lupa ya bahwa besok akan ada cerita tentang Kumambange Watu Item dan Jeleme Perahu Gabus, itu harus diingat-ingat bener. Terus tentang pernyataan leluhur bahwa dahulu kang demek yang ping tanah Jawa nononan sansaya dangu sansaya andodro, itu juga harus kita perhatikan. Kalau soal artinya apa, monggo diartikan sendiri, karena saya bukan ahli bahasa dalam menerjemahkan itu walaupun ngerti gitu kan. Bukan menang saya gitu. Gitu ya. Itu uri namanya. Loh, kita diciptakan tak curang ya, Bu. Makanya kan kalau saya dengan beberapa teman kan ditanyakan jawaban yang paling gampang dan paling indah itu kan karena nggak boleh ngaku gitu kan, Bu. Oh, emang nih. Berarti kutukan ya Om, berarti aku nggak bisa bahasa Jawa tuh ya, berarti ya. Ya bukan kutukan, itu hanya. Wah. Ini Pak Marius kira-kira sampai kapan ya? Mungkin minggu depan udah balik belum kira-kira ya Aryo ya, Pak Marius? Wah, kurang tahu Om, dari Amerika dia lagi sibuk kayaknya. Kayak nggak tahu aku malah. Dia sibuk atau tidak kan memang saya mengusulkan supaya Pak Marius jangan jadi host dulu selama di Amerika, karena Pak nanti tidak punya pasal untuk nggak bawa oleh-oleh gitu loh. Kalau bukan karena yang lain-lain, karena kalau dia jadi host nanti ada alasan. Wah Mas, kemarin aku mau jalan tapi karena jadi host jadi nggak sempet cari oleh-oleh, nanti alasannya ada nanti. Kalau gini kan nggak punya alasan. Habis ini kita tagih. Oh iya, harus wajib. Setuju ya Bu ya, gitu kan. Makanya Arya dijadikan host. Setuju. Kalau jangan sampai nanti, waduh Mas karena jadi host kemarin jadi nggak sempat keluar ya, nggak sempat cari sesuatu ya, itu kita yang rugi Bu. Makanya minggu depan ini kira-kira Pak Marius sudah pulang belum? Kalau kira-kira belum pulang jangan jadi host dulu, biar oleh-oleh biar banyak gitu. Betul. Berarti kita bisa sampai Jogja nggak itu? Nah itu nanti monggo ke Pak Marius itu. Ya oke deh. Berarti kita pas banget nih, berarti kita jam 10:03. Wah, lewat 3 nih Om. Ini ada pertanda apa lagi? 5:03. Emang bener-bener nih sudah direncanakan oleh semesta nih. Ini angka 3 nih bener-bener menarik nih. Oh, jangan-jangan tanggal 3 hari Senin ya? Wah, nggak tahu kita. Ya udah, oke teman-teman. Arya jangan lupa tekan ini loh ya. Jangan lupa ini setelah itu tekan supaya terekam ya. Oke, siap. Oke, para penyanders, kita sudahi perjumpaan kita pada malam hari ini. Ditelaah lagi materi yang hari ini telah disampaikan oleh Mas Om Agung dan yang disampaikan oleh Bu Rusti. Jadi kita lupa namanya Mas itu. Bu Rusti, maaf Bu, mohon maaf itu Bu Rusti. Jadi oke deh teman-teman, jangan lupa kita minggu depan akan terus live juga. Jadi sampai jumpa para menyanders yuk. Mari. Salam menyan. Salam menyan.